Oke, tepuk tangan buat Melia. Udah kelihatan belum, Pak? Belum. Lemot. Teman-teman yang di rumah jaringannya jelek pas presentasi kayaknya boleh ke sekolah ya untuk sekolah. Sekarang udah muncul, Pak? Sudah dong. Yuk. Oke. Hai semuanya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Agung, selamat pagi juga teman-teman yang ada di Zoom ini. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan karya seni saya. Karya seni yang saya buat adalah seni patung. Ini adalah hasil karya saya namain multifunctional rabbit karena dia tuh bisa jadi hiasan, cuman dia juga bisa jadi kayak tempat pensil yang suka ada di meja-meja gitu. Alasan dan referensi saya. Karena saya memilih ini karena menurut saya patung yang saya buat tidak terlalu susah untuk dibentuk. Dan simpel juga, saya terinspirasi dari Pinterest. Gambar yang membuat saya terinspirasi adalah gambar dua kelinci ini. Lalu saya ubah sedikit supaya tetap ada fungsinya. Awalnya tuh saya udah buat kelinci kayak gini, cuman kupingnya patah, jadi ya udah saya buat yang lain aja supaya tetap ada fungsinya. Lalu ini proses pembuatannya. Sebelum saya bacain proses pembuatannya, saya bakal jelasin alasan saya milih tanah liat. Di sini saya memilih tanah liat karena saya udah beli tanah liat dari awal Pak Agung suruh buat beli bahan-bahannya. Terus ya saya jauh lebih milih tanah liat juga, soalnya kalau gypsum kayak cuman di susahnya tuh di pewarnaannya. Kalau di pembuatannya tuh saya nggak terlalu lebih tertarik sama tanah liat. Proses pembuatannya, 1. Bentuk dasar atau alas sesuai dengan bentuk yang dipilih atau yang ingin dibuat. Di sini saya buat bentuk lingkaran. Buat sisi, lalu sesuaikan dengan bentuk alasnya, lalu satukan dengan alas yang tadi. Jadi sisinya tuh awalnya dibuat persegi panjang, terus disatuin sama alasnya. Terus tinggal ditambahin detail-detail yang butuh tanah liat, supaya bentuk yang dibuatnya jadi lebih jelas ini tuh mau buat bentuk apa. Terus dikeringkan selama 1 malam di dalam ruangan, jangan di bawah matahari, karena kalau di bawah matahari bisa jadi retak atau pecah. Nah, nanti kalau misalnya udah kering kayak gini, tinggal dicat menggunakan cat akrilik agar lebih menarik dan ditambahkan detail-detail kecil menggunakan cat agar lebih jelas juga bentuknya. Tantangan yang saya hadapi adalah membuat ini tuh jelas butuh kesabaran yang lebih, karena saya buat karya ini ngulang gitu, terus yang karya yang tadi itu kupingnya sempet copot, cuman saya lem karena saya males buat lagi. Terus buat detailnya sedikit sulit. Terus cari referensinya juga cukup lama, soalnya bingung gitu, banyak yang menarik. Nah, waktu yang saya butuhkan 2 hari. Di hari pertama saya buat tanah liatnya, terus di malam yang pertama saya keringin, terus di hari kedua saya ngecat. Kegunaan barangnya bisa menjadi pajangan yang bisa dibuat menyimpan sesuatu atau bisa juga dijadikan tempat menyimpan alat tulis. Bahan yang saya gunakan di sini ada tanah liat, cat akrilik, kuas, tusuk gigi, plastik untuk alas saat pembuatan, dan air. Di sini kuas gunanya tuh buat nyatuin kayak alas sama sisinya itu, soalnya sama tusuk gigi juga, soalnya saya waktu itu mau pakai butsir, cuman saya nggak punya, terus saya juga nggak mau beli, jadi saya pakai kuas. Kesimpulan yang saya dapat dari ini, saya jadi lebih mengetahui kesulitan dalam membuat patung dari tanah liat, karena biasanya saya lihat orang-orang buat kayak di media sosial itu orangnya buat gampang banget. Terus saya jadi mencoba hal baru yang ternyata bisa saya lakukan di rumah. Awalnya tuh saya ngira kalau misal buat tanah liat gitu cuma bisa di tempat yang khusus tanah liat, karena setahu saya butuh di oven gitu supaya kering, ternyata kalau misalnya didiemin juga bisa kering. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Melia. Mantap. Dari segi presentasi sudah sangat bagus sekali ya. Kalau punya Melia ini cepat karena mencoba menyesuaikan dengan waktu ya.
Karena memang Melia menjelaskannya sangat detail sekali step by step-nya sehingga dia tuh kayak kejar-kejaran agar waktunya nggak terlalu lama. Karena presentasi terlalu lama juga kan buat orang kan jenuh ya. Mau ngomong apa sih intinya gitu kan. Tapi di dalam sebuah kesempurnaan selalu saya mencari kekurangannya. Bukan kekurangan sih, alangkah lebih baiknya adalah, tapi nggak usah dilakuin nih ya ini ya. Kan saya lihat tuh bagian kamu menjelaskan step by step-nya itu, yang tulisan di sampingnya itu loh. Itu sebenarnya bagi saya sih dihilangkan, sebenarnya nggak masalah. Lebih bagus. Tapi karena melihat nanti presentasimu banyakkan ke teman-teman sesama usia SMP itu, ya udah kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kedepannya mungkin di SMA gitu, ya udah tulis poinnya aja awalnya ngapain, terus ngapain gitu ya. Kamu jelasin sambil jalan. Karena kan pada akhirnya kamu tadi jelasinnya langsung kan, nggak terlalu melihat yang di samping itu tadi. Sudah bagus. Lalu dari bagus, terus sama ini ya, penggunaan kata ya. Sebenarnya sih kalau gimana ya ngomongnya itu ya. Setiap orang punya grade-nya masing-masing ya. Misalnya Nadine punya grade-nya udah sampai 9, Melia sampai 9, Clara sampai 8, itu kan beda-beda ya. Tahu ya maksud saya? Di sebuah kemampuan kan setiap orang tuh beda-beda ya. Nah, bagi saya kan Melia sudah bagus nih. Alangkah lebih bagusnya penggunaan katanya lebih rapikan lagi. Misalnya saya malas buat lagi. Di anak usia SMP sih nggak masalah sebenarnya. Tapi saya sudah cukup puas dengan sekali ini. Ketika ini copot ya saya copot ya tadi ya. Copot itu ya saya nggak buat lagi karena ternyata saya lem bisa. Nah itu kan lebih enak ya. Kalimatnya positif gitu. Menurut saya sih gitu. Saya suka juga ketika bagian yang alasan kamu lama bikinnya itu kan karena dari referensinya banyak ya. Dan kamu bilangnya kan karena bagus-bagus referensinya. Bukan karena saya bingung, karena banyak banget itu kan nggak jelas. Tapi endingnya kan karena bagus-bagus, itu bagus sih. Itu bagus sih, yang bagus-bagus gitu itu bagus sih. Simpulannya juga bagus ya. Ini presentasinya mungkin karena belajar dari teman-teman sebelumnya ya. Sehingga sebagai closing presentasi hari ini sih saya sangat senang sekali. Bagus banget, bagus. Jangan bilang banget. Bagus. Bagus, teman-teman bisa melihat penyanyinya Melia ini. Kalau kemarin kan saya referensinya penyanyi Nadine, Aurelius, sama hari ini Melia ya. Beda-beda, partnya beda-beda. Kalau penyanyi Nadine itu bagaimana dia membawa suasana di luar materi proyek. Bagaimana dia perang sama adiknya, ngobrol sama adiknya, minta tolong sama adiknya, itu kan diceritakan di situ. Itu bisa menimbulkan simpati penonton. Karena cerita itu kan dekat dengan penontonnya. Kalau kemarin Aurelius itu lebih pada ya inilah saya loh anak SMP gitu. Anak SMP yang saya udah nyoba nih gagal, tapi saya coba lagi. Jadi lebih pada ke daya juangnya dapat kelihatan di situ. Terlepas dari produk ya. Kalau Melia ini sudah melengkapi semua nih, melengkapi dari part-part yang antara Nadine dan juga Aurelius. Jadi bentuk refleksinya udah di satu bagian. Ini bagus sih. Bagus. Saya jarang memuji ya, tapi kalau bagus saya bilang bagus. Bagusnya saya itu sudah bagus banget loh, Mer. Jangan salah loh. Iya, makasih banyak Bapak. Iya, sama-sama. Tapi kamu nggak dianimasikan sih? Kamu dianimasikan nggak sih? Opening slide-nya? Enggak. Saya takutnya salah karena di bagian penampilan yang step by step itu kayaknya dianimasikan sih, tapi di awal saya nggak terlalu lihat. Gitu sih. Kalau mau tambahin tapi nggak usah juga udah bagus. Jasa